Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian beserta keluarga sehat walafiat. Hari ini kita kembali dalam video pembelajaran MI Tarbiyatus Syarifah kelas 4. Mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan. Baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini di tema 9, subtema 1, kita akan membahas tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Nah, ada hubungannya dengan hak dan kewajiban. Apakah kalian masih ingat? Apakah itu hak? Apakah itu kewajiban? Nah, kita akan mengulangi lagi dan mengingat-ingat apa yang dinamakan hak. Nah, anak-anak perlu tahu bahwasanya kita akan memperoleh hak setelah kita melaksanakan kewajiban. Betul seperti itu? Ya. Bahwasanya kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, jadi sesuatu yang harus kita lakukan, entah itu dalam hal terhadap lingkungan, kebersihan lingkungan sekitar dan sebagainya. Nah, setelah kita nanti setelah melaksanakan kewajiban, maka kita akan memperoleh hak. Hak apa saja yang akan kita peroleh dalam hal lingkungan? Mari kita pelajari satu persatu. Kewajiban terhadap lingkungan. Nah, seperti yang dikatakan oleh Bu Umul tadi, di antaranya yang pertama, kita harus membersihkan lingkungan rumah kita, bagian dari lingkungan sekitar ya. Jadi perhatikan dulu rumah kita. Setelah rumah kita perhatikan, maka di masyarakat itu akan tercipta yang namanya bersih lingkungannya. Nah, apakah rumah kalian sudah bersih? Nah, anak-anak harus sering-sering membantu orang tua untuk membersihkan rumahnya sendiri. Kemudian, di sini kewajiban yang kedua adalah melakukan reboisasi. Reboisasi adalah penghijauan, penanaman. Apakah rumah kalian ada tanamannya? Nah, supaya rumah kalian nampak indah, nampak asri, sejuk, maka kalian harus menanami beberapa tanaman atau pohon-pohon. Kemudian kewajiban berikutnya adalah memakai kendaraan yang ramah lingkungan. Nah, anak-anak, selain kita terus-menerus menggunakan yang namanya kendaraan ya, kita harus memperkirakan dulu ya. Kalau letaknya itu tidak begitu jauh ya, kita tidak usah menggunakan kendaraan. Jadi kita bisa berjalan kaki maupun sebagainya. Kemudian ada lagi menjaga sungai. Nah, kebiasaan kita sering kita lihat sungai yang ada di daerah kita kotor ya. Terutama ibu-ibu rumah tangga membuang pempes anaknya ya di sungai. Padahal itu bisa menimbulkan yang namanya pencemaran lingkungan. Sungai akan menjadi kotor, tersumbat, dan kebersihan pun akan tidak terjaga ya. Kemudian apalagi kewajibannya menerapkan hemat energi ya, lampu ataupun penggunaan AC dan sebagainya yang ada hubungannya dengan energi ya, listrik. Nah, maka kita harus memperhatikan penggunaannya ya. Jadi kita harus sehemat mungkin. Jika tidak perlu, maka jangan sampai kita menghidupkan listrik itu. Nah, setelah kita melakukan kewajiban seperti itu, maka kita akan memperoleh hak terhadap lingkungan. Apa saja? Di antaranya, 1, kita akan menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, anak-anak suka mana? Lingkungan yang kotor apa lingkungan yang bersih? Ya, jelas lingkungan yang bersih dan
sehat. Kemudian tercukupi kebutuhan air bersih ya. Jadi air dari sungai ya, sungai yang kita jaga, maka kita akan mendapatkan kebutuhan air yang bersih. Jadi salurannya akan menjadi lancar. Kemudian terbebas dari polusi. Polusi apa? Kendaraan, asap dan sebagainya. Kemudian kita akan terhindar dari penyakit, berbagai penyakit. Penyakit itu bisa timbul akibat kita kurang bersih. Ya. Kemudian hidup yang nyaman. Itu tadi merupakan hak terhadap lingkungan yang akan kita peroleh setelah kita melaksanakan kewajiban. Selanjutnya, hak manusia terhadap sumber energi. Sumber energi itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Seperti apa saja? Ada listrik, ada gas alam, kemudian ada air. Nah, hak manusia terhadap sumber energi apa saja? Haknya kita adalah menggunakan listrik sesuai kebutuhan. Nah, seperti pada gambar ya. Jadi kalau tidak digunakan ya off ya. Kemudian memanfaatkan gas untuk memasak. Ini bisa ya, bisa kita peroleh hak terhadap sumber energi. Kemudian ada air, menggunakan air seperlunya saja. Oke anak-anak, berikutnya adalah kewajiban kita terhadap sumber energi. Sumber energi apa saja yang harus kita lakukan terhadap penggunaan sumber energi? 1. Menjaga dan melestarikan alam. Supaya apa? Untuk menjaga ketersediaan dari sumber energi. Kemudian melakukan reboisasi. Nah, kewajiban kita melakukan reboisasi. Supaya apa? Untuk menjaga ketersediaan sumber air. Kenapa kok sumber air? Karena dengan adanya kita menanam, maka tanaman yang ada di akar-akar tanaman itu tadi ya akan menghasilkan air dan sumber air pun akan menjadi lancar. Kemudian menggunakan energi alternatif. Kewajiban kita adalah menggunakan energi alternatif, ada angin, ada air, ada matahari. Kenapa? Nah, untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbarui. Kalau tidak dapat diperbarui kan lama-lama akan menjadi habis. Nah, maka kita harus menggunakan energi alternatif, angin, air, dan matahari. Kemudian menghemat energi dengan menggunakan seperlunya. Memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Nah, inilah kewajiban terhadap sumber energi. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya adalah selain di lingkungan kita, maka di sini ada lingkungan alam yang lainnya, yaitu di sini Bu Umul akan menyebutkan di hutan. Nah, hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi makhluk hidup ya. Di hutan itu ada banyak binatang, ada tumbuh-tumbuhan, maka kita pun harus memperhatikan yang namanya hutan. Hutan berfungsi sebagai wilayah untuk melestarikan keanekaragaman tumbuhan dan hewan. Itu fungsi dari hutan. Kemudian hutan memiliki manfaat yakni menahan air tanah, mencegah erosi dan banjir, dan menjaga mempertahankan kesuburan tanah. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana cara pengelolaan hutan? Cara pengelolaan hutan adalah tidak membuang sampah di hutan, tidak mencoret-coret pohon yang ada di hutan, menghindari dan mencegah terjadinya kebakaran hutan, melakukan reboisasi,
melakukan penebangan hutan secara konservatif. Maksudnya apa? Jadi kalau kita sudah ada beberapa pohon yang waktunya untuk ditebang, kita harus lihat ya, pohon yang benar-benar memang harus ditebang, sudah tua pohonnya, kemudian kita pun harus menggantikan, menanam kembali pohon-pohon yang masih kecil ya. Itu bisa untuk memelihara pengelolaan hutan. Nah, untuk selanjutnya apa selain kewajiban kita di alam, lingkungan alam, ada hutan, yakni kewajiban terhadap sungai. Nah, sungai, kewajiban kita terhadap sungai adalah tidak membuang sampah ke sungai, tidak membuang limbah rumah tangga dan industri ke sungai, menanami tanaman di sekitar sungai, kemudian meningkatkan kesadaran memiliki dan mencintai lingkungan. Nah, ini yang harus kita perhatikan, di sekitar kita ada sungai. Jadi jangan kita membiarkan sungai kita kotor terus kita ikut-ikutan mengotori juga ya, membuang sampah di sungai. Nah, itu tidak boleh kita lakukan. Nah, selain di sungai, kewajiban menjaga lingkungan sungai, di sini adalah kewajiban terhadap tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, kewajiban kita adalah, nah apa saja? Nah, menyerap karbon dioksida sekaligus penghasil oksigen, kemudian dapat menyimpan cadangan air sebagai bahan makanan, kemudian sebagai bahan pembuat rumah dan peralatan rumah tangga, sebagai bahan pembuat kain, sebagai bahan pembuat obat. Di sini adalah kegunaan dari kita menjaga tumbuhan, maka di sini tumbuhan akan menghasilkan berbagai manfaat. Nah, kemudian kewajiban kita terhadap hewan. Nah, hewan apa saja? Ada hewan liar, ada binatang unggas dan sebagainya ya. Semua hewan, kewajiban kita terhadap hewan adalah tidak melakukan pemburuan liar ya. Biasanya kalau ada binatang-binatang yang ada di hutan, sering kita lihat di televisi itu ya, Upin Ipin maupun film yang lainnya itu melakukan pemburuan liar. Nah, maka itu akan terkena sanksi undang-undang, terutama binatang yang harus kita lindungi. Maka tidak boleh sering diapakan, diburu ya, harus kita jaga. Kemudian melakukan penangkaran hewan, apalagi kewajiban kita tidak membeli barang yang terbuat bahannya dari hewan. Banyak sekali sekarang ya ibu-ibu rumah tangga, tas maupun bahan-bahan rumah tangga lainnya yang bahannya terbuat dari hewan. Nah, itu harus kita hindari ya, terutama biasanya ada kan tas yang terbuat dari kulit ular, kulit harimau dan sebagainya. Nah, kalau kita sering menggunakan bahan-bahannya dari hewan, maka lama-kelamaan hewan pun akan menjadi langka ya. Kemudian kewajiban kita adalah tidak melakukan perdagangan hewan. Nah, perdagangannya bagaimana? Tanpa ada izin ya. Nah, seperti dikatakan tadi, pemburuan liar tidak diperbolehkan. Kemudian kewajiban kita adalah tidak merusak habitat hewan, tempat tinggalnya ya. Kemudian tidak memelihara hewan langka secara pribadi, contoh buaya ataupun yang lainnya, maka kita harus ada izin ya untuk hewan-hewan langka. Nah, anak-anak, itu tadi merupakan pembelajaran kita hari ini tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang sudah diterangkan oleh Bu Umul ya. Tetap jaga lingkungan kita supaya lingkungan kita nampak indah dan bisa seimbang ya. Sehingga kita pun akan jauh dari yang namanya penyakit.
Nah, sekian dari Bu Umul, jangan lupa terus belajar ya. Untuk lebih jelasnya silakan bukunya dibuka lagi ya. Nah, alhamdulillah, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari Bu Umul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.